Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi usai rombongan mobil polisi dan mobil ambulans memakamkan jenazah pasien COVID-19. Akibatnya 3 anggota polisi terluka. Mobil polisi ini rusak di bagian depan setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Brawijaya, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi usai rombongan mobil polisi dan ambulans memakamkan korban COVID-19. Awalnya, sebuah minibus yang diduga dikemudikan sopir yang mengantuk melaju dari arah Jember menuju Surabaya. Minibus lalu masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam mobil polisi. Minibus terus melaju hingga menghantam mobil ambulans yang ada di belakangnya. Akibat kejadian ini, 3 polisi terluka. Ataupun hal lain mabuk, akhirnya oleng ke kanan, akhirnya rombongan kendaraan yang dari Polres Jember tidak bisa mengendalikan karena oleng ke kanan, akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Pasca kejadian, kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Hanya karena berselisih paham, seorang pria tewas setelah berkelahi dengan sahabatnya. Korban tak terima ditegur pelaku soal mengupas buah kelapa. Korban tewas dengan luka di seluruh tubuh akibat senjata tajam. Warga Air Kelapa 7 Pangkal Pinang memadati sekitar rumah kontrakan melihat polisi yang melakukan evakuasi mayat Diki. Mayat Diki ditemukan warga di belakang rumah kontrakan dengan luka senjata tajam hampir di seluruh bagian tubuhnya. Dari pemeriksaan sejumlah saksi warga setempat, 1 jam sebelum ditemukan tewas, Diki berselisih dengan Hendri temannya sesama pengupas kelapa. Korban tidak terima saat ditegur pelaku karena mengupas kelapa di atas kursi. Namun warga sekitar tidak menyangka perselisihan 2 sahabat berujung pembunuhan. Ada cekcok mulut aja seketika, cuma yang melihat itu sudah langsung berkelahi. Kemudian itu luka di bagian mana aja? Luka-lukanya banyak itu, dokumentasi salah paham. Hendri pelaku pembunuhan ditangkap polisi tak jauh dari lokasi pembunuhan. Hendri juga mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Diduga korban melawan dan menyerang pelaku dengan senjata tajam. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi guna mengetahui motif pembunuhan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Mengejar layangan putus, seorang anak diserang 3 ekor anjing penjaga pabrik. Akibatnya korban mengalami luka parah di kepala. Muhaimin menggendong anaknya yang terluka parah akibat diserang beberapa ekor anjing penjaga gudang di Natar, Lampung Selatan. Bocah ini diselamatkan warga dari serangan anjing penjaga gudang. Peristiwa terjadi saat korban mengejar layangan yang putus hingga mengarah ke pabrik. Akibat lukanya, saat ini korban dirawat intensif di RSUD Bandar Lampung. Orang tua korban baru menyadari peristiwa tersebut setelah sang anak tak kunjung pulang meski sudah lewat dari maghrib. Saya sama orang satu kampung nyariin habis maghrib itu sampai ketemunya kurang lebih sekitar setengah 9 malam lah. Biaya perawatan korban di rumah sakit ditanggung pihak pabrik. Peristiwa ini mengingatkan pada orang tua agar selalu mengawasi anaknya saat bermain. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Mengaku sebagai petugas BNN, 4 pria ditangkap saat menculik dan menyandra remaja di Depok, Jawa Barat. Keempat pelaku meminta uang tebusan kepada orang tua korban puluhan juta rupiah agar korban dibebaskan. Dalam aksinya, pelaku melengkapi diri dengan airsoft gun dan tanda pengenal anggota BNN palsu. Keempat pelaku penculikan dan penyanderaan yang mengaku sebagai petugas BNN ini berusaha menutupi wajahnya saat digiring petugas di gedung BNN Cawang, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap atas laporan orang tua korban. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 2 kali melancarkan aksinya menjadi petugas BNN gadungan.
Dalam aksinya, pelaku menyandra korban seorang remaja yang dibawa keliling Jabodetabek. Pelaku juga meminta uang tebusan pada orang tua korban hingga puluhan juta rupiah dan menyebut korban sebagai pengguna narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa airsoft gun, tanda anggota BNN palsu, mobil, serta handphone. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran terlilit hutang. Dua kali. Nah. Oh, pertama berapa nih? Hasil berhasil berapa nih? 15. Itu duitnya buat apa? Buat poya-poya apa buat gimana nih? Enggak, buat berhutang. Semuanya sudah kita lakukan penangkapan dan juga menyita beberapa barang bukti yang mereka gunakan untuk melakukan aksinya. Jumlah tersangka ini ada 4 orang. Sementara kasus penculikan dan penipuan ini telah dilimpahkan ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada.